Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sejarah dan Teori Arsitektur 1 kelas C akan membawakan materi tentang apotik Sputnik yang bergaya arsitektur jengki karya arsitek Oi Chong-an dengan anggota Ulil Albab Abdullah Al-Jundi, A. Izzati Diana Aulia, Muhammad Zulhana Dinagoro, Fidelia Aureli Putri, dan Megat Awang Mostamir. Apotek Sputnik merupakan salah satu apotek modern pertama yang ada di kota Semarang. Beralamat di Jalan Pandanaran, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, bangunan ini dirancang oleh arsitek Oi Chong-an pada tahun 1950, yang memulai karirnya di École des Beaux-Arts di Jenewa pada akhir 1930-an. Oi Chong-an terkenal karena gaya arsitektur khasnya yang dipengaruhi oleh Frank Lloyd Wright yang beberapa rancangannya sendiri telah menjadi landmark di kota Semarang. Bangunan ini semula digunakan sebagai apotik atau tempat menjual obat. Pada tahun 2002, apotek Sputnik tutup karena terus merugi. Kemudian bangunan ini dialihfungsikan menjadi tempat menjual bandeng setelah dibeli oleh Dr. Daniel, pemilik Bandeng Juwana pada sekitar tahun 2010. Namun, sekarang apotek Sputnik sudah ditutup secara permanen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang historis. Arsitektur jengki mulai berkembang di Indonesia pada periode 1950 sampai 1960. Pada saat itu, hadirnya arsitektur gaya jengki mengejutkan karena bentuk tampilannya sangat berbeda dibandingkan dengan perkembangan arsitektur di Indonesia sebelumnya. Pada tahun 1950-an, apotek Sputnik dibangun dan menjadi toko obat. Apotek ini merupakan karya arsitektur jengki yang fenomenal, terinspirasi dari satelit ruang angkasa Uni Soviet pada tahun 1950-an. Apotek ini dibangun oleh arsitek Oi Chong-an yang merupakan salah satu arsitek pionir dari Semarang yang berkarya pada masa awal kemerdekaan. Kemudian pada tahun 2002, apotek ini ditutup karena terus merugi. Bangunan ini kemudian dibeli oleh seorang pengusaha oleh-oleh untuk mengembangkan usahanya dan beralih fungsi menjadi toko bandeng. Kemudian pada tahun 2010, apotek Sputnik ini ditutup permanen. Arsitektur jengki merupakan peninggalan sejarah yang masih dikenang. Arsitektur yang berkembang di awal masa kemerdekaan ini sangat diminati pada masanya, karena para arsitek ingin memberikan kesan yang bertolak belakang dengan arsitektur kolonial Belanda yang didominasi oleh horizontal dan vertikal. Sejak kemunculan arsitektur gaya jengki, banyak muncul arsitektur gaya jengki seperti apotek Sputnik dan lain-lain. Arsitektur gaya jengki mencerminkan gaya hidup dan kebudayaan masyarakat pada zamannya. Masyarakat cenderung adaptif terhadap zaman dan ingin mengikuti tren yang ada. Saat mulai berkembangnya arsitektur gaya jengki, banyak orang yang menginginkan rumahnya bergaya jengki, terutama masyarakat dari kalangan atas yang ingin merubah rumahnya menjadi gaya jengki. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep desain pada apotek Sputnik. Desain yang diterapkan pada bangunan ini memiliki ciri khas desain arsitek Oi Chong-an yang ekspresif, karena dipengaruhi oleh gaya arsitektur karya Frank Lloyd Wright. Dengan mengusung gaya arsitektur jengki yang memiliki ciri bagian yang tidak simetris dan menggunakan atap pelana. Gaya arsitektur jengki pada bangunan ini bisa dilihat pada bagian atap dan dindingnya yang tidak simetris, serta atapnya menggunakan atap pelana pada salah satu sisinya. Lalu keunikan desain pada bangunan ini terletak pada bagian fasad yang terdapat miniatur pesawat Sputnik beserta satelit pada atasnya, yang mana satelit itu bisa berputar jika terkena angin. Dan keunikan lain dari desain ini adalah terdapat akuarium ikan yang didesain menjadi etalase apotik. Lalu, pemilihan warna putih dominan dan biru mempertegas bahwa bangunan ini merupakan toko obat. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai karakteristik ruang dan bentuk apotek Sputnik. Bentuk bangunan yang unik dan eksentrik merupakan salah satu ciri dari seorang Oi Chong-an dalam mendesain bangunan. Menampilkan bentuk yang cukup ekspresif pada fasad, berupa lengkungan dan dengan tambahan ilustrasi geometris dari pesawat Sputnik milik Uni Soviet dengan satelitnya yang pada 4 Oktober 1957 mengudara.
Bentuk arsitektur jengki pada dasarnya adalah kreativitas dalam penggunaan elemen geometris. Pada bentuk bangunannya menggunakan persegi, segitiga, lingkaran, ataupun garis. Salah satu ciri dari arsitektur jengki yang dapat kita lihat pada apotek Sputnik ini adalah tampilan fasad yang memiliki pergeseran permukaan dinding ke depan tepat pada puncak segitiga atap. Namun dengan tambahan modifikasi dilakukan dengan menambah rupa bangunan menjadi meliuk bergelombang dan meninggikan dinding pada bagian depannya. Memasuki bagian dalam dari apotek Sputnik, kita dapat melihat bahwasanya interior khas tahun 1950-an sangat kental pada bagian dalam dari bangunan ini. Sekaligus dengan adanya semacam reception desk berupa minibar dengan gaya mirip dengan soda fountain yang ada di Amerika. Lantai berwarna hitam putih dengan pola checkerboard menjadi pelengkap kesan vintage dari apotek Sputnik. Pencahayaan alami datang dari jendela pada setiap sisi bangunannya. Apotek Sputnik yang menghadap ke arah tenggara berakibat pada cahaya yang masuk di pagi hari cukup intens, dengan sedikit pembayangan hasil dari bayang-bayang vegetasi di trotoar jalan dan kisi-kisi pada kaca depan. Bangunan ini menggunakan atap pelana dengan sisi miring pada samping atau pada bagian kanan dan kiri bangunannya. Memiliki tujuan mengarahkan aliran air pada waktu hujan ke arah samping melalui talang air, lalu kemudian disalurkan menuju ke dalam pipa untuk dibuang pada saluran air di bawah. Pemilihan warna putih sebagai warna utama bangunan dengan perpaduan warna biru semakin mempertegas bentuk dari bangunan apotek Sputnik. Sekaligus dengan ditambahkannya dinding keramik pada salah satu sisi interior bangunan, sehingga dapat menjaga temperatur ruangan di dalam bangunan untuk senantiasa ideal. Terima kasih. Apotek Sputnik merupakan bangunan 2 lantai yang memiliki luas bangunan 96 meter persegi dengan panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Untuk analisis curah hujan pada apotek Sputnik, yaitu curah hujan Kota Semarang cukup tinggi dengan persentase 70% sampai 80% disertai indeks curah hujan yang tinggi pada awal dan akhir bulan, namun melandai pada pertengahan bulan. Kemudian, arah angin pada apotek Sputnik yaitu bertiup dari arah barat ke timur dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam yang disertai suhu udara rata-rata 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kemudian, arah drainase pada apotek Sputnik yaitu mengikuti aliran got atau selokan yang berada di bagian bawah trotoar yang mengalir ke arah barat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.